Setelah dua peserta pertama gagal, Tetua Jinsi lantas menyapu pandangannya ke arah para ahli yang tersisa dan bertanya, siapakah yang akan mengambil giliran selanjutnya? Para jenius dari 4 pavilion termasuk Xiaoyan masih berdiri tenang di posisi mereka masing-masing. Mereka lebih memilih untuk mengamati situasi terlebih dahulu sebelum bertindak. Selang beberapa waktu, sekelompok ahli yang terdiri dari 4 orang pun akhirnya maju bersama untuk mengambil ujian. Tetua Jinsi yang melihat hal ini pun sontak menunjukkan sedikit ejekan di wajahnya. Perlu diketahui kalau ujian kali ini sedikit berbeda, di mana semakin banyak jumlah peserta yang naik secara bersamaan, maka tekanan gelombang sonik yang dihasilkan oleh tikus penelan emas akan semakin berat. Tak butuh waktu lama, apa yang diperkirakan Tetua Jinsi pun akhirnya menjadi kenyataan. Begitu mereka menaiki tangga, sekelompok ahli itu pun seketika dilemparkan kembali ke platform batu dan segera dilanjutkan para ahli yang tersisa. Selama ujian berlangsung, Xiaoyan juga menemukan ada beberapa ahli yang menggunakan teknik Do gelombang sonik. Namun karena teknik yang mereka gunakan terlalu lemah, alhasil para ahli ini pun gagal untuk melewati ujian. Bahkan sekelas Do Huang bintang 7 juga masih belum mampu untuk melewati gelombang sonik tersebut secara paksa. Sementara tantangan tersebut terus berlanjut, daya tahan para peserta di tangga batu juga terus meningkat. Hal ini secara alami membuat peserta lainnya sontak bersemangat. Beberapa saat kemudian, sang jenius Feng Qing'er pun akhirnya bergerak dan perlahan berjalan mendekat ke arah tangga batu. Sebagai salah satu peserta terkuat yang hadir, para ahli pun berharap Feng Qing'er mampu menyelesaikan ujian tersebut. Jika orang sekuat dirinya sampai gagal, maka mereka semua jelas sudah tidak memiliki kesempatan lagi untuk maju. Wajah Tetua Jinsi pun sontak menunjukkan ekspresi tertarik ketika melihat Feng Qing'er yang perlahan mendekat. Sesampainya di depan tangga batu, gadis muda berpakaian warna-warni itu lantas tersenyum dan berkata, Feng Qing'er dari pavilion Feng Lei datang menyapa Tetua Jinsi. Sebelum pergi, guru juga telah menyuruhku untuk menyampaikan salam kepadamu. Tetua Jinsi pun perlahan tersenyum ketika mendengar ini dan mengatakan, gadis kecil, sampaikanlah terima kasihku kepada Lei Zunze atas perhatiannya. Jika di masa depan ada kesempatan, aku akan pergi ke pavilion Feng Lei untuk menemuinya. Xiaoyan yang mendengar percakapan itu dari belakang pun seketika menghela nafas berat sembari bergumam. Fraksi besar seperti pavilion Feng Lei ternyata memang memiliki dukungan dari seorang elit Douzun. Sementara itu, di sisi lain, Feng Qing'er pun perlahan menyapu pandangannya ke arah tangga batu yang kini sudah dipenuhi oleh tikus penelan emas. Di saat yang bersamaan, cahaya kilat pun melonjak keluar dari tubuhnya dan dalam sekejap Feng Qing'er pun melesat ke arah puncak gunung surgawi dengan kecepatan yang sangat menakutkan. Semua orang bisa melihat kalau Feng Qing'er sepertinya berniat mengandalkan kecepatannya untuk melewati gelombang sonik tersebut. Sesuai reputasinya sebagai jenius nomor 1 pavilion Feng Lei, gelombang sonik yang dilancarkan para tikus penelan emas benar-benar tidak mampu mengikuti pergerakannya dan hanya bisa mengenai bayangan petir yang diciptakan oleh Feng Qing'er. Kecepatan yang ditunjukkan Feng Qing'er ini membuat Tetua Jinsi menduga kalau dia sepertinya sudah berhasil melatih teknik langkah 3000 petir hingga ke tingkat tertinggi. Hanya dalam waktu singkat, Feng Qing'er pun akhirnya berhasil mencapai puncak gunung tanpa terluka sedikit pun. Dia lantas menatap ke arah para ahli yang berada di bawah sembari menunjukkan ekspresi mengejek. Di situ Tetua Jinsi pun mengumumkan kalau Feng Qing'er resmi menjadi orang pertama yang berhasil melewati ujian dan mendapatkan kuota untuk memasuki kolam darah surgawi. Hal ini jelas membuat keributan di tempat para ahli berkumpul, terutama bagi jenius seperti Wang Chen, Tang Ying, dan juga Mu Qingluan. Sebagai perwakilan dari 4 pavilion, mereka tentu tidak mau kalah begitu saja dari pihak lain. Di tengah keributan itu, Xiaoyan lalu menatap Nalan Jenran sembari tersenyum dan berkata, bersiaplah, kali ini aku akan membantumu untuk melewati tangga batu itu. Nalan Jenran pun tidak berani mengucapkan sepatah kata pun dan hanya bisa mengikuti Xiaoyan melewati kerumunan. Meskipun nantinya dia gagal sekalipun, tetapi Nalan Jenran memutuskan untuk tetap mencoba dan mempercayai Xiaoyan. Sebelum Xiaoyan tiba, Tang Ying sudah lebih dulu berada di depan tangga batu dan menyapa Tetua Jinsi sebagai perwakilan dari pavilion 10.000 pedang. Aura yang ditunjukkan Tang Ying sontak membuat Tetua Jinsi perlahan mengangguk dan mengakui kalau para murid dari 4 pavilion memang layak disebut sebagai jenius. Tentu saja semua itu bisa tercapai berkat dukungan fraksi-fraksi besar di belakang mereka, yang keberadaannya sangat disegani di seluruh wilayah Central Plains. Singkat cerita, Tang Ying kemudian menarik pedang besar di punggungnya dan bergegas menaiki pedang tersebut layaknya sebuah kendaraan terbang. Nalan Jenran pun memberitahu Xiaoyan kalau itu merupakan teknik pedang kerajaan yang dimiliki pavilion 10.000 pedang. Dikabarkan jika seseorang mampu mempraktekannya hingga ke tingkat tertinggi, maka dia bisa mengendalikan pedang dengan hati. Selain pergerakannya yang menyatu dengan pedang, kecepatan mereka juga akan meningkat pesat. Semua informasi ini Nalan Jenran dapatkan setelah menetap cukup lama di wilayah Central Plains.
Tentu saja teknik do unik semacam ini cukup menarik perhatian Xiaoyan. Di saat pembicaraan masih berlangsung, Tang Ying terlihat memfokuskan pandangannya ke arah sekelompok tikus penelan emas yang ada di tangga batu. Dalam sekejap dia pun melesat ke puncak gunung bagaikan sebuah meteorit. Sama seperti para ahli sebelumnya, para tikus penelan emas pun terus mengeluarkan gelombang sonik super kuat untuk menghentikan Tang Ying. Namun sejauh ini ekspresi Tang Ying sama sekali tak berubah sedikit pun. Aura pedang yang sangat tajam pun seketika melonjak dan membungkus seluruh bagian tubuhnya layaknya sebuah tameng. Gelombang sonik yang datang akan langsung diblokir sehingga Tang Ying bisa terus melanjutkan perjalanan tanpa adanya gangguan sedikit pun. Di depan tatapan iri para ahli yang tersisa, Tang Ying pun akhirnya berhasil menerobos tekanan gelombang sonik tersebut dan menjadi orang kedua yang mampu mencapai puncak gunung setelah Feng Qing'er. Karena tidak mau kalah, Wang Chen lantas keluar dari balik kerumunan dan menyapa Tetua Jinsi sebagai perwakilan dari paviliun musim semi. Setelah memberikan salam, Wang Chen pun langsung berjalan menaiki tangga sembari membungkus seluruh tubuhnya dengan doki kegelapan yang sangat pekat. Ekspresi semua orang pun cukup terkejut ketika melihat pertahanan doki ini ternyata benar-benar mampu memblokir serangan gelombang sonik yang datang. Hanya dalam waktu singkat, Wang Chen pun berhasil mencapai puncak gunung dan menyusul dua jenius lainnya. Keterampilan Wang Chen ini secara alami membuat Tetua Jinsi sedikit tertarik dan menyadari kalau doki yang dimiliki Wang Chen jelas jauh lebih kuat jika dibandingkan dengan ahli biasa di puncak kelas Do Huang. Selain itu, dia juga mendapatkan keuntungan dari afinitas doki kegelapan yang sangat langka. Setelah ketiga jenius berhasil lolos, Mu Qingluan tentu tidak mau kalah dan mempermalukan paviliun miliknya. Sesaat kemudian dia lalu tersenyum manis dan menyapa Tetua Jinsi sebagai perwakilan dari paviliun bintang jatuh. Penampilan Mu Qingluan ini secara alami membuat Tetua Jinsi tersenyum dan berkata, murid dari Feng Zunze memang memiliki kemampuan untuk membuat orang tua ini terpukau. Tatapan Xiaoyan pun seketika tertuju ke arah Mu Qingluan begitu mendengar kalau dia ternyata adalah murid dari Feng Zunze. Siapa sangka Xiaoyan akan mendapatkan informasi terkait sosok Douzun itu di tempat seperti ini. Jika dia berhasil menemui Feng Zunze, maka dia secara alami akan mendapatkan bantuan besar untuk menyelamatkan Yalau dari tangan Aula Jiwa. Selain itu, karena Mu Qingluan disebut sebagai jenius dari paviliun bintang jatuh, maka sudah pasti kalau Feng Zunze selaku gurunya juga termasuk bagian dari paviliun tersebut. Sementara Xiaoyan terjebak dalam pikiran ini, Mu Qingluan pun dengan santai mulai berjalan menaiki tangga batu yang ada di hadapannya. Tepat ketika gelombang sonik datang menyerang, Mu Qingluan pun lantas mengeluarkan sebuah senjata berupa seruling dan mengeluarkan suara lembut yang menyebar ke segala arah. Dalam sekejap, gelombang sonik yang dipancarkan tikus penelan emas pun berubah menjadi kacau dan perlahan melemah. Para ahli yang tersisa pun benar-benar terpukau dengan penampilan Mu Qingluan itu. Ini merupakan pertama kalinya mereka melihat seseorang berhasil melewati tangga batu dengan begitu santai. Bahkan gelombang sonik yang mampu menggetarkan jiwa sama sekali tak berpengaruh di hadapannya. Setelah Mu Qingluan berhasil menyelesaikan ujian, kini hanya tersisa sekitar 10 ahli termasuk Xiaoyan. Karena 4 kuota telah diamankan para jenius dari 4 paviliun ditambah 2 ahli dari tikus penelan emas, kini kuota untuk memasuki kolam darah pun hanya tersisa 4. Oleh sebab itu, Xiaoyan pun bergegas melangkah maju bersama Nalan Yenderan untuk mengambil giliran selanjutnya. Sesampainya di depan tangga batu, Xiaoyan lalu memperkenalkan diri dan menangkupkan kedua tangannya untuk memberi hormat kepada Tetua Jinsi. Begitu mengetahui identitas Xiaoyan, ekspresi Tetua Jinsi pun sedikit berubah. Dia tak menyangka sosok pemuda yang baru saja terlibat masalah dengan paviliun Feng Lei akan muncul dan datang ke tempat ini. Sesaat kemudian Tetua Jinsi lalu menatap Nalan Yenderan dan bertanya kepada Xiaoyan apakah dia benar-benar ingin membawanya. Bagaimanapun Tetua Jinsi jelas mengetahui kalau kekuatan Nalan Yenderan masih di bawah standar untuk melewati ujian tersebut. Nalan Yenderan tentu mengerti kalau keberadaannya mungkin hanya akan menjadi beban bagi Xiaoyan. Oleh sebab itu dia menyarankan agar Xiaoyan lebih baik pergi seorang diri. Namun di situ Xiaoyan mengatakan kalau Nalan Yenderan tidak perlu merasa cemas dan bisa menganggap ini sebagai hadiah atas nama Yunzi. Di bawah tatapan semua orang, Xiaoyan dan juga Nalan Yenderan pun akhirnya berjalan mendekat dan bersiap untuk menaiki tangga. Para ahli yang hadir sangat penasaran apakah sosok pemuda yang baru-baru ini membuat keributan benar-benar sesuai dengan reputasinya. Begitu Xiaoyan dan Nalan Yenderan melangkahkan kaki di atas tangga batu, energi doki yang melimpah pun seketika membungkus tubuh mereka berdua. Dan dalam sekejap mereka pun melesat bagaikan kilat. Semua orang yang hadir sepenuhnya memfokuskan pandangan mereka ke arah Xiaoyan dan juga Nalan Yenderan. Bagaimanapun sejak dimulainya ujian tersebut belum ada peserta yang berhasil lolos secara berkelompok. Mengingat tekanan gelombang sonik yang dihasilkan akan menjadi jauh lebih kuat. Bahkan para jenius seperti Feng Qing'er kemungkinan akan mengalami kesulitan untuk bisa melewatinya.
Oleh sebab itu, semua orang tidak yakin Xiaoyan mampu melewati ujian tersebut. Setelah Xiaoyan dan Nalanyenran maju lebih dari 100 meter, gelombang sonik super kuat pun akhirnya datang dan meresap ke dalam tubuh mereka berdua. Dalam sekejap tubuh mereka pun menegang seakan membawa beban yang sangat berat. Berbeda dengan Xiaoyan yang mampu bertahan, kondisi Nalanyenran saat ini benar-benar sangat memprihatinkan. Wajahnya perlahan berubah menjadi pucat, bahkan aliran doki di dalam tubuhnya mulai terpengaruh dan menjadi tidak teratur. Nalanyenran pun sebisa mungkin menahan rasa sakit yang dia alami sembari menatap punggung Xiaoyan yang berada di hadapannya. Setiap kali mereka melangkah maju, gelombang sonik yang datang benar-benar membuat Xiaoyan dan Nalanyenran harus mengerahkan doki sebanyak mungkin. Namun dengan kekuatan Nalanyenran saat ini, metode semacam itu tentu tidak akan bisa bertahan lama. Di bawah tekanan yang semakin kuat, penglihatan Nalanyenran pun berangsur-angsur menjadi buram. Sambil menahan rasa sakit, Nalanyenran pun perlahan mulai teringat tindakannya di masa lalu terhadap Xiaoyan. Pada saat itu, dia telah ditunjuk sebagai nona muda Sekte Yunlan dan memiliki masa depan yang sangat cerah. Sedangkan Xiaoyan hanyalah seorang sampah tak berguna yang berasal dari sebuah klan kecil. Perbedaan bagaikan langit dan bumi ini secara alami membuat Nalanyenran dipenuhi kesombongan. Hal inilah yang membuatnya memutuskan untuk membatalkan pertunangannya dengan Xiaoyan. Namun siapa sangka Xiaoyan berhasil bangkit dan menjadi sosok kuat yang bahkan mampu menghancurkan Sekte Yunlan. Setelah kehilangan dukungan terbesarnya itu, Nalanyenran pun sempat berpikir kalau dia tidak mungkin bisa bertemu dengan Xiaoyan lagi setelah meninggalkan kekaisaran Jiama kala itu. Namun siapa sangka Xiaoyan akan muncul di tempat ini, bahkan bersedia menyelamatkannya ketika berada dalam bahaya. Di samping itu, kekuatan mereka yang awalnya bisa dikatakan setara, kini benar-benar telah menunjukkan jarak layaknya langit dan bumi. Sebuah penyesalan tentu saja masih membekas di dalam hati Nalanyenran hingga saat ini. Perasaan tersebut secara tidak langsung membuat pertahanannya semakin melemah. Wajah Nalanyenran pun tampak semakin pucat hingga akhirnya seteguk darah segar pun melonjak dari mulutnya. Tampaknya kali ini dia sudah benar-benar kelelahan dan tak sanggup lagi untuk melanjutkan perjalanan. Para ahli termasuk Feng Qing'er yang menyaksikan kejadian ini sontak mengejek Xiaoyan karena terlalu arogan, bahkan sampai membuat orang lain terluka. Berbeda dengan ahli lainnya, Tang Ying merasa kalau Xiaoyan sepertinya belum menunjukkan seluruh kemampuannya. Mu Qingluan yang berada di puncak gunung juga merasa kalau sosok yang mampu melarikan diri dari tangan Fei Tian seharusnya memiliki beberapa kemampuan. Wang Chen yang mendengar kata-kata ini pun tertawa terbahak-bahak dan mengatakan kalau mereka berdua terlalu melebih-lebihkan kemampuan Xiaoyan. Suara guntur pun tiba-tiba terdengar ketika para ahli sibuk dengan pembicaraan mereka masing-masing. Terlihat tubuh Xiaoyan kini berubah menjadi bayangan kilat dan muncul tepat di belakang Nalanyenran sembari memeluk pinggangnya yang ramping. Gerakan 3000 petir yang ditunjukkan oleh Xiaoyan itu secara alami membuat Mu Qingluan dan jenius lainnya cukup terkejut dan tak menyangka kalau Xiaoyan ternyata mampu menguasai teknik dari pavilion Feng Lei itu dengan begitu sempurna. Perkataan ini jelas membuat Feng Qing'er merasa kesal dan mengatakan kalau Xiaoyan tidak lebih dari seorang pencuri kecil. Sementara itu, Nalanyenran yang tersandar lemas di pelukan Xiaoyan pun perlahan membuka mulutnya dan berkata, "Xiaoyan, kau harus melewati ujian ini sendirian. Kekuatanku benar-benar sudah habis dan tak mungkin lagi untuk mengikutimu." Xiaoyan pun tak menghiraukan perkataan Nalanyenran itu dan meminta Nalanyenran untuk segera menutup telinganya serapat mungkin. Di saat yang bersamaan, tikus penelan emas yang berkumpul di tangga batu pun sekali lagi mengeluarkan gelombang sonik secara bersamaan dan menargetkannya ke arah Xiaoyan. Di hadapan serangan tersebut, wajah Xiaoyan pun perlahan memerah. Sesaat kemudian, Xiaoyan tiba-tiba membuka mulutnya sembari mengeluarkan auman singa emas yang sangat kuat. Gelombang suara yang dihasilkan seketika menyebar dan menutupi seluruh area pegunungan mata surgawi. Teriakan super keras ini bahkan mengandung raungan naga yang dapat menggetarkan jiwa semua orang. Wajah tetua Jinshi yang berada di platform batu pun seketika berubah. Teknik yang digunakan Xiaoyan mungkin tidak menakutkan, tetapi hal yang membuatnya terkejut adalah raungan naga yang tersembunyi di dalam teriakan itu. Bagaimanapun, raungan naga semacam ini bukanlah sesuatu yang bisa ditiru oleh Douskill dan hanya beberapa magical beast dengan garis keturunan naga yang mampu melakukannya. Lantas bagaimana mungkin manusia biasa seperti Xiaoyan memiliki kemampuan semacam itu? Di sisi lain, raungan yang baru saja dikeluarkan oleh Xiaoyan benar-benar berhasil mengalahkan gelombang sonik yang dipancarkan tikus penelan emas hingga membuat tekanan di tangga batu menghilang sepenuhnya. Semua orang yang hadir pun seketika terpukau dan tak bisa mempercayai apa yang baru saja mereka saksikan. Siapa sangka Xiaoyan mampu menghancurkan gelombang sonik yang dibentuk oleh tikus penelan emas yang tak terhitung jumlahnya hanya dengan kemampuannya sendiri. Xiaoyan jelas mengerti kalau semua itu bisa terjadi berkat seutas auman naga yang dia peroleh dari pil naga yin yang.
Jika hanya mengandalkan teknik auman singa emas, kemungkinan Xiaoyan akan kesulitan untuk mengalahkan gelombang sonik tersebut. Selain itu, Xiaoyan juga belum pernah melihat efek sedahsyat ini ketika menggunakannya kepada manusia. Tampaknya auman naga ini jauh lebih efektif ketika berhadapan dengan para magical beast. Setelah kemenangan itu, Xiaoyan lantas bergegas membawa Nalanjendran pergi ke puncak gunung. Tindakan ini secara alami membuat semua orang akhirnya mengakui kemampuan Xiaoyan. Dari semua ahli yang hadir, kemungkinan besar tidak ada seorang pun dari mereka yang mampu melewati ujian tersebut dengan cara menakutkan sama seperti Xiaoyan. Setelah mengumumkan bahwa Xiaoyan dan juga Nalanjendran berhasil lolos, Tetua Jinsi pun perlahan melambaikan tangannya dan ujian pun kembali berlanjut. Namun karena efek auman singa emas yang dikeluarkan Xiaoyan, para tikus penelan emas kini tampak jauh lebih lemah dan tidak sekuat sebelumnya. Sepertinya hal ini secara alami telah menjadi keuntungan besar bagi para ahli yang tersisa. I don't really know what comes next. I'm just doing my best, even though I'm so stressed out. Everything just feels like a test that I fail, so depressed when I can't seem to get out.